MBL dan astrofisika kemarin saya coba gabung. Nah, ini soalnya ya. Sudah terlihat? Share screen-nya? Udah ya? Kalau di saya sih udah ada notifnya nih. Participant can see your screen. Oke, biar nggak ngantuk, ada yang mau on cam mungkin bisa on cam biar malam-malam nih nggak ngantuk ya. Biasanya kalau malam-malam belajar, apalagi seharian tadi pagi dan sore ada Mas Iqbal sama Harun yang isi. Nah sekarang biar on cam disiapkan minumnya, cemilan-cemilannya. Kita masuk ke soal satu yang A. Biar nggak ngantuk, jadi saya coba over dulu pertanyaannya ke kalian. Saya akan coba absen secara acak gitu ya. Saya mau panggil dan yang kebagian dipanggil silahkan bisa dijelaskan cara mengerjakannya seperti apa. Ada yang mau? Mungkin nggak ada. Oke, nomor 1A. Saya pengen siapa ya? Kalinda deh. Halo, Kalinda. Ya, Mas. Ah, gimana nomor 1A? Bisa dijelaskan, diceritakan? Nomor 1A itu dikerjakan pakai yang rumus gravitasi bumi. Nah, yang F sama dengan G, Hmm. M1 M2 per R². Itu rumus gravitasi punya siapa? Gravitasinya Newton. Gravitasi Newtonian. Ya, betul. Jadi pada dasarnya untuk yang nomor 1A ini gampang ya. Gampang, tinggal kita tuliskan saja. Gravitasi Newton itu menyebutkan, terima kasih Kalinda, penjelasannya sudah tepat. Jadi ketika kita memiliki sebuah interaksi benda gitu, adalah M1 atau M besar, saya lebih suka pakai M besar sama M kecil sebenarnya. Gitu. Yes. Nah, ini. Dia terpisah dari jarak antar pusatnya. Jadi yang namanya gaya gravitasi itu kita ukur dari pusat ke pusat ya, teman-teman. Saya biasanya lebih suka pakai D sih daripada R. Kenapa? Kalau R itu dia merujuk ke jari-jari. Ketika kita belajar diameter sudut kan kemarin kita pakainya R ya, untuk radius gitu. Radius R besar untuk radius objek besar, radius kecil, R kecil untuk objek yang lebih kecil. Sehingga biasanya kalau distance atau jarak saya sering menggunakan D. Tapi ini opsional kalau misalkan teman-teman lebih suka pakai D ataupun pakai R, S, or maybe A, semi major axis, no problem, nggak masalah. Sehingga keduanya dari pusat ke pusat dia akan mengalami sebuah tarikan. Ya. Anggaplah ini berarti F mami. M besar saya sering sebut Yama, M kecil saya sering sebut Yami. Dan kemudian di sini ada F Mima. Dan besarnya sama. Oke. Jadi kalau kita lihat, sigma F pada arah X sama dengan 0. Kalau kita lihat di sumbu X ya, yang ke arah kanan berarti ini adalah F mami plus min F mima. Ini kalau kita tinjau secara vektor. Bisa kita tuliskan, berarti kalau kita hitung nilainya saja ya, F mami, dia akan sama dengan F mima. Di mana nilainya akan setara dengan G mami per D kuadrat. Gitu. Sehingga tinggal kita masukkan saja di sini
konstanta gravitasi universalnya atau G-nya tidak diketahui. Saya harapkan teman-teman bisa menghafal ya atau tahu karena daftar konstanta tidak akan diberikan di soal. Jadi untuk nilai G atau konstanta gravitasi universal ini bernilai 6,67 kali 10 pangkat min berapa, Kalinda? Min? -11. Ya, min 11 satuannya Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. M dia merujuk pada objek yang lebih besar, Mi dia merujuk pada objek yang masanya lebih kecil, D adalah jarak antar kedua pusat objek. Sehingga F gaya gravitasi, F mami, atau F mima, atau FG gitu. Ini kita bisa sebut dia sebagai FG juga sebenarnya untuk beberapa kasus biar singkat. Gaya gravitasi sama dengan di sini bumi dengan interaksinya dengan matahari ya. Itu gaya gravitasi yang dirasakan bumi akibat matahari. Jadi kalau kita masukkan saja, saya coba pakai kalkulator langsung, teman-teman bisa hitung juga. Kalau nggak salah, G itu nomor 39. Ya, kalau di kalkulator itu ada shift 7, kemudian kalian ketikkan nomor 39 itu G. Kalimatnya karena interaksinya adalah bumi dengan matahari ya, kita kalikan masa matahari 199 1030 kali masa bumi 5,97 kali 10 pangkat 24 per R kuadrat. Hati-hati 149,6 kali 10 pangkat 9 meter. Semuanya harus dalam satuan internasional. Sehingga gaya gravitasi yang dirasakan oleh bumi dan matahari sekitar 3,543. Kita ambil 3 angka di belakang koma. 3,543 kali 10 pangkat 22 ton, begitu ya. 543 1022. Oke. Terima kasih Kalinda. Kemudian sekarang pertanyaan yang B, saya mau tanya ke siapa ya? Alia deh. Halo Alia. Nah, gimana yang B? Gaya sentripeta. Apa itu gaya sentripeta? What is centripetal force? Saya sambil minum ya. Teman-teman monggo silakan kok sambil minum, sambil nyemil-nyemil, makan malam silakan. Gaya yang membuat benda tersebut atau sebuah benda bergerak melingkar. Oke, apakah dia tiba-tiba ada gaya sentripetal ini, Alia? Atau gimana? Pada dasarnya jawabannya betul. Karena adanya gaya sentripetal antara bumi dan matahari. Sehingga dia seimbang antara gravitasi dan gaya sentripetal. Tetapi, terima kasih Alia sebelumnya. Nah, yang perlu kita tekankan di sini, si planet bumi tidak serta-merta tiba-tiba ada gaya sentripetalnya gitu. Kalau misalkan tiba-tiba ada, maka ketika saya punya, misalkan saya punya remote ini ya, saya punya remote AC ini, saat jatuhkan, pluk, dia jatuh. Bukankah dia dipengaruhi oleh gaya sentripetal juga, remote ini? Selain dia punya gaya gravitasi, dan dia punya gaya sentripetal, kenapa kok dia tetap jatuh?
Sedangkan planet bumi dan matahari atau bahkan planet-planet di sekitar kita dengan matahari itu tidak tertarik. Pertanyaan besarnya kan seperti itu. Nah, kita perlu mengetahui ini bagaimana sebuah proses awal saat tata surya terbentuk. Jadi ketika proses tata surya terbentuk pada awal mulanya, itu kan kalian bisa bayangkan dari teorinya Immanuel Kant. Itu setiap debu-debu, setiap gas di sekitar pusat yang berpijar, yang kita ketahui dia sebagai matahari untuk saat ini, dia sudah bergerak tuh. Ya, dia memiliki momentum sudut tertentu. Kemudian ketika dia bergerak melingkar, ada satu komponen kecepatan yang jangan pernah kita lupakan. Apa itu? Tangential velocity atau kecepatan tangensial yang arahnya selalu tegak lurus jari-jari orbit. Sehingga untuk memahami yang nomor dua ini, untuk menjelaskan kenapa kok tiba-tiba dia ada gaya sentripetal. Karena dia kan, atau si sentripetal ini, timbul diakibatkan atau dihasilkan bagaimana tata surya awalnya terbentuk. Asteroid orbit matahari, Venus orbit matahari. Kenapa? Karena pada awalnya, di bagian yang homogen, ya ketika matahari jauh belum terbentuk, itu semuanya mengitari sebuah titik. Nah, bagaimana kita mengitari sebuah titik itu? Itu sesuai dengan analogi seekor kambing yang kita ikatkan lehernya. Kemudian ujung tali lain kita ikatkan pada sebuah pohon. Bisa kebayang ketika ini pohon, ini tali dan di sini ada kambing. Si kambingnya pengen lurus. Tapi ketika si kambing itu pengen lurus terus, ada sesuatu yang mengikatnya, ada sesuatu gaya, tegangan tali. Sehingga membuat kambing itu yang harusnya memiliki kecepatan tangan lurus, malah melengkung, malah muter. Terus seperti itu. Itu yang menyebabkan kenapa kok planet-planet itu tidak tertarik ke matahari. Karena ada satu unsur yang tidak boleh kita lupakan, yaitu tangential velocity. Adanya tangential velocity ini akan membuat gaya sentripetal hadir. Tangential velocity. Yang namanya tangensial ya berarti dia tegak lurus. Misalkan ini ada sebuah matahari gitu, kemudian di sini ada sebuah planet, maka ketika kita memiliki jarak misalnya sebesar d gitu ya, kecepatan tangensialnya akan selalu tegak lurus teman-teman seperti ini. Oke. Pertanyaannya apakah laju tangensial atau kecepatan tangensial ini sama dengan kecepatan orbit? Ya, betul. Kita bisa sama dengankan bahwa kecepatan tangensial ini sama dengan kecepatan orbit. Seberapa cepat orbit tersebut mengelilingi matahari. Kalau kita perhatikan, arah V ini, dia tegak lurus. Dengan arah si R-nya. Anggaplah R itu merupakan sebuah vektor yang menyatakan jarak planet terhadap pusat putarannya. Inilah yang mengakibatkan kenapa kok meskipun ada gaya gravitasi, setiap objek di tata surya tidak akan tertarik ke dalamnya. Karena ada kecepatan tangensial. Dan juga kita bisa compare percepatan sentripetal dan percepatan gravitasi yang dirasakan planet terhadap matahari. Percepatan sentripetal itu bagaimana percepatan diameternya. Kalau kita hitung untuk bumi, percepatan sentripetalnya bisa kita dekati dengan ASP, percepatan sentripetal sama dengan V kuadrat per R. Sehingga kalau percepatan gravitasi bumi terhadap matahari itu adalah G massa matahari per D kuadrat. Nah, kalau kita compare begitu ya, teman-teman.
V ini kan sama dengan akar Gm per R. Anggaplah melingkar. Gitu. Jadi, kita tahu V itu adalah kecepatan tangensial sama dengan kecepatan orbit. V sama dengan akar Gm per R. Kalau V kuadrat berarti Gm per R. Oke? Nah, V kuadrat berarti shift nomor 739 dikali massa matahari. Wait. Kecepatan sampai total. Oke. Kali 10 pangkat 30 per R kuadrat. 1,149,6 kali 10 pangkat 9 kita kuadratkan. Segini percepatan yang bisa kita rasakan. 5,93 kali 10 pangkat minus 3 meter per second kuadrat. Dan ini juga yang merupakan percepatan seberapa besar planet bumi tertarik oleh matahari. Sangat-sangat kecil. Gitu. Ya meskipun gaya gravitasinya besar, tetapi karena efek jarak yang terlalu jauh, percepatan gravitasi seberapa kuat planet bumi tertarik oleh matahari itu kecil, maka kita tidak akan pernah tertarik oleh matahari. Ya beda lagi kalau ceritanya kalau mataharinya berevolusi lanjut gitu ya. Kalau buminya berevolusi, planet dan mataharinya ini keadaan sekarang nggak mungkin. Tapi kalau buminya tetap konstan, kemudian mataharinya berevolusi menjadi objek matahari yang lebih besar, maharaksasa atau raksasa merah, bisa jadi malah buminya dimakan oleh matahari yang ukurannya membesar. Begitu. Oke, jadi itulah alasan kenapa kok gaya gravitasi yang begitu besarnya tidak akan membuat bumi tertarik oleh matahari. Oke, terima kasih. Ya, next yang C. Buktikan bahwa periode orbit bumi terhadap matahari sebesar 1 tahun atau sekitar 365,25 hari. Dava, halo, Dav. Mas, Nah, ada. Saya pakai itu, Mas. Apa hukum 3 kuadrat T kuadrat sama dengan 4 pi kuadrat kali R pangkat 3 per GM. Dengan T adalah periode orbit, G-nya konstanta gravitasi, sama M-nya itu massa matahari. oke. Jadi nanti ketemunya 365,25 hari gitu, Mas. Oke, tapi dalam detik dulu ya. Ya, Ya, jadi massa mataharinya 199,10,30, kemudian A-nya atau jarak rata-ratanya 149,6 juta kilometer kita ubah ke meter. Ini nomor 3 ini ya gampang lah. Jadi dari T kuadrat, hukum 3 Kepler, per, saya pakai A ya, A pangkat 3 untuk hukum 3 Kepler, karena A ini menjelaskan terkait sumbu semi mayor, atau jarak rata-rata planet terhadap matahari. Ini sebagai konsekuensi bahwa planet-planet mengorbit matahari dalam lintasan yang elips, begitu. Sama dengan 4pi kuadrat per gamma dari matahari. Oke, kita bisa gunakan ini. Oke, T-nya dalam detik. Kemudian si apa namanya? A-nya atau R-nya dalam meter, sumbu semi mayornya atau jarak rata-ratanya. Kemudian nilai massa mataharinya ya dalam kilogram begitu. 1,99 kali 10 pangkat 30. Nah, saya sekarang punya pendekatan yang lebih menarik. Tanpa harus saya ubah A-nya dalam meter, massanya dalam kilogram, dan T-nya dalam detik. Caranya gimana? Ya, caranya kita bisa melihat kita akan gunakan yang namanya hukum Kepler termodifikasi. Istilah saya begitu. Ini kan ini semuanya dalam SI ya. Gitu. In another form, saya bisa temukan bahwa
jika M-nya dalam sekian kali masa matahari, kemudian T-nya dalam tahun, dan A-nya dalam AU, maka saya bisa temukan hubungan yang menarik. Apa itu? A pangkat 3 dalam AU per T kuadrat dalam tahun sama dengan K dikali masa matahari. Ini sepaket ya, K kali masa matahari ini sepaket. Itu. Ini menunjukkan bahwa ternyata keterhubungan antara sumbu semi mayor dengan kuadrat periode dari planet-planet yang orbit sebuah bintang itu tidak selalu kita nyatakan dia dalam detik, meter, dan kilogram. Ini akan sangat bermanfaat kalau kita sedang mengestimasi hubungan antara sumbu semi mayor, periode, dan masa sebuah eksoplanet dengan bintang induknya. Contoh misalkan gini, ketika kita menggunakan persamaan yang ini, begitu ya. Sebuah eksoplanet itu diketahui memiliki periode orbit terhadap bintang induknya eksoplanet itu planet yang berada di luar tata surya kita. Memiliki periode orbit terhadap bintang induknya selama misalkan berapa? T 2 atau 3,62 tahun. Dengan masa bintang induknya sebesar M 3, atau 4,25 kali 10 pangkat 29 kilogram misalkan. Tentukan jarak eksoplanet tersebut terhadap bintang induk atau nilai A-nya. Kita bisa menggunakan hukum 3 Kepler yang biasa. T kuadrat per A pangkat 3 sama dengan 4 Pi kuadrat per Qm. Tapi T-nya kita dalam tahun, kita harus convert dulu dia ke second. Kita coba lakukan ini secara manual ya. Kalau cara manual ya, atau ya bolehlah. Saya bilang cara manual karena dia panjang. Jadi A pangkat 3 sama dengan 4 G masa bintang dikali T planet kuadrat dibagi 4 Pi kuadrat. Sehingga untuk A-nya ini adalah kar pangkat 3 dari G. Nah, masanya kita ubah ke kilo. Kalau udah kilo ya udah kali 10 pangkat 29. Nah, masalahnya kan T-nya ya. T-nya panjang nih. Kalau kita ubah 3,62 tahun ke detik. 1 tahun ada 365,25 hari. Dan seterusnya kita kuadratin pula, gitu kan. Kemudian kita bagi 4 Pi kuadrat. Ini kelamaan nih. Ini pun nanti satuannya dalam meter. Sedangkan kalau kita menggunakan cara yang kita modifikasi hukum 3 Keplernya. Modifikasi hukum 3 Kepler ini cuman kita kalikan T-nya dikali konversi detik ke tahun, A-nya dari meter ke AU,
kita operasikan dengan G dan 4 pi kuadrat, sehingga kita akan berlaku hubungan ini. Itu bisa kita buktikan secara sederhana begitu. Cuman untuk kebutuhan praktis, cara praktisnya, kita langsung bisa gunakan. Berarti A pangkat 3 sama dengan T kuadrat dikali KM matahari kan. Gitu. A pangkat 3 sama dengan T kuadratnya sudah dalam tahun, berarti tinggal kita kuadratkan, 3,62 kita kuadratkan, dikali. Nah, di sini masa bintangnya berarti kita ubah dulu ke masa matahari. Gitu, 4,25 kali 10 pangkat 29 dibagi 1,99 kali 10 pangkat 30. Jadi K kali masa mataharinya itu yang ini. Ya udah, berarti A pangkat 3-nya ya tinggal kita operasikan saja. Shift akar pangkat 3 dari 3,62 kuadrat kali 4,25 kali 10 pangkat 29 dibagi 1,99 kali 10 pangkat 30. Beres deh. Jadi A-nya dalam, AU udah 1,409. Atau 1,409 AU atau SA ya sama aja. Itu simple. Kalau pengen ubah ke meter ya udah lebih gampang. Kita kali aja 149,6 kali 10 pangkat 9 dalam meter. 2,11 kali 10 pangkat 11. Gitu. Oke? Jadi kita bisa gunakan menghubungkan antara periode sumbu semi mayor dan masa bintang induknya dengan cara praktis hukum 3 Kepler ini. Tapi masanya perhatikan dia harus berapa kali masa matahari dulu. Kita konversi dia menjadi masa matahari. Sekian kali masa matahari yang ini. Gitu. Oke, terima kasih. Dava sudah jawab. Nomor 3. Next, nomor D, nomor 4. Nilai energi total orbit bumi terhadap matahari. Gunakan asumsi yang Anda gunakan di poin soal ini. Saya mau tanya ke siapa ya? Nesya deh. Saya urut aja. Nesya, halo. Halo Mas. Ya, gimana yang D? Itu energi total saya pakainya energi mekanik yang EK plus EP. Nah, K plus EP, kemudian EK-nya kan setengah GMM per R. Terus EP-nya itu bernilai negatif karena dia tarik menarik. Jadi EP-nya GMM per R. Terus nanti hasil pengurangannya itu jadi 0,5 GMM per R. Terus tinggal dimasukin nilainya. Terus energi ketemunya kinetiknya gimana? energi kinetiknya kan setengah mv kuadrat. Itu jadinya setengah GMM per R. Sehingga energi totalnya? Energi totalnya ini setengah GMM per R. Kurang angka 2-nya ya. Hati-hati. Energi total itu betul energi potensial gravitasi yang bergantung pada nilai R atau distance tambah energi kinetik yang bergantung pada V dan juga pada R. Gitu. Energi potensial gravitasi itu rumusnya G mami per R. Minus. Kenapa minus? Karena yang namanya energi potensial itu dia mengikat. Sebenarnya bukan tarik-menarik juga ya. Kalau hubungannya tarik-menarik itu dengan hukum Newton. Tetapi energi potensial ini kenapa bernilai minus? Karena dia mengikat. Sifat dari gravitasi dia mengikat. Sehingga dibutuhkan sejumlah energi tertentu agar dia dapat keluar dari tarikan atau dari interaksi energi si objek yang lebih besar. Makanya dia simbolnya negatif. Bayangin aja kalau negatif itu kan berarti serba kekurangan gitu ya. Itu. Jadi kurang nih. Oh, berarti dibutuhkan kalau kurang.
dibutuhkan energi sekian untuk dapat terlepas dari pengaruh gravitasi si planet. Gitu. Dia tertarik, gitu ya. Bolehlah kita pakai istilah kayak tarik menarik gitu. Tapi kalau tarik menarik kan dua objek ya. Dan ini juga kebetulan ada maminya, boleh. Tapi secara implisit kita bisa tentukan minus ini karena dia terikat. Terikat dan dia nggak bisa lepas. Jadi kalau lepas ya energi minimum yang harus dibutuhkannya ya sebesar nilai minus ini. Dan minus dari energi totalnya. Kenapa minus? Nah, kita coba buktikan sekarang. Energi kinetik rumusnya sama aja. Mau yang energi kinetik skala mikro, kayak ya kita ngelempar bola atau kita nendang bola, energi kinetiknya berapa, sama energi yang ada di tata surya di alam semesta sana juga sama. Sama mv kuadrat. Asumsi apa yang dipakai kamu, Gracia, untuk soal yang nomor 4 ini? Gunakan asumsi bahwa bumi, orbit mataharinya, lingkaran. Bumi mengorbit matahari, ini melingkar. Ini asumsi yang harus kita pakai. Gitu ya. Kenapa? Karena dia akan mempengaruhi nilai minus G mami R tambah. Nah, setengah kali M, V-nya adalah akar Gamma per R kita kuadratkan. Soalnya, kalau dia tidak, ini kok melingkar sih? Lingkaran maksudnya. Orbitnya lingkaran. Jadi R-nya itu konstan. Kalau elips, gimana kalau elips? Kalau elips, masih ingat? Mungkin Mas Harun pernah menyampaikan gitu ya, hukum 1 Kepler, hukum 2 Kepler, ada yang namanya jarak sembarang dari titik fokus ke busur elipsnya. Itu dia akan bergantung pada nilai sumbu semilatus rectum, di mana R itu tidak konstan, melainkan dia A kali 1 dikurangi E dikuadratkan per 1 tambah E cos omega. E-nya eksentrisitas. Sudah sampai sini kan? Dulu kalau nggak salah, mekanikal benda langit kan diajarin Harun ya. Udah sampai sini belum? Omeganya adalah sudut anomali benar. Nah, nanti R-nya kita masukin aja ke sini. Tetapi kalau lingkaran, bagaimana? Ya, R-nya sama dengan A. Sumbu semi mayor sama dengan R. Kenapa? Karena kalau lingkaran kan eksentrisitasnya 0. Ya kan? Kalau kita hitung lingkaran, meskipun kita pakai formulasi R yang sama. R sama dengan A kali 1 min 0 kuadrat, karena eksentrisitas lingkaran kan 0, 1 tambah E 0 kali cos omega. Maka R sama dengan A. Gitu. Sehingga makanya kalau kita operasikan ini, dia akan menjadi G mami per A tambah G mami. Akar dikuadratin hilang per 2A. Ini kan logikanya kayak min 1 tambah setengah. G mami per A-nya sama, kita keluarkan. Oke, ini sisa 1. Atau ini minusnya saya buang.
min 1 plus setengah. Bener kan? Min 1 plus setengah berapa? Min setengah. Makanya energi totalnya dia akan menjadi minus G mami per 2. Gitu. Oke? Ini dengan menggunakan asumsi bumi mengorbit matahari dalam orbit yang melingkar. Ada pertanyaan untuk soal nomor 4? Nggak ada? Oke, terima kasih. Person siapa? Sufa apa Nesya? Saya lupa. Nesya ya? Person ya? Oke. Terima kasih, Nesya. Sekarang nomor E. Ada yang mau dipanggil? Akhtar? Ada di sini. Nah, ada. Mau coba yang E? Pakai rumus Boltzmann. Gimana tuh? Yes. Yang ini? Atau caramu dulu gimana? Sebelum kita masuk sini. Start. Saya buka lagi fotonya, Mas. Oh, yang E belum ngerjain. Udah dah. Oke, boleh. Jadi waktu itu saya makainya itu Bentar, kamu ngirim fotonya ke saya nggak sih? iya, Oh ya. pakainya itu T Yang mana, sama bro? Oh, yang B per lambda. iya. Salah Oke. tak, Mas? Kalau B per lambda itu bagaimana kita menghubungkan antara panjang gelombang radiasi dengan temperatur efektif dari benda hitamnya. Rumusnya benar, tetapi penggunaannya yang kurang tepat, bro. Oke, nggak apa-apa, kita coba. Jadi ketika kita menggunakan, itu rumus apa namanya? Bukan Boltzmann juga ya. Rumus Bin apa ya? Wien, Ya, pergeseran Win. Wien ya. Iya, Gitu. Jadi menghubungkan bagaimana panjang gelombang maksimum itu dikalikan temperatur efektifnya itu sama dengan sebuah konstanta. Ini didapatkan oleh Wien. Nah, kapan kita pakai ini? Kita akan gunakan ini untuk mengestimasi temperatur permukaan benda hitam. Benda hitam itu apa ya? Kayak bintang. Atau definisi masih ingat? Benda hitam adalah benda yang dapat memancarkan seluruh panjang gelombang elektromagnet atau dapat menyerap keseluruhan panjang gelombang elektromagnet. Jadi inilah yang digunakan para astronom untuk mengestimasi temperatur efektif bintang. 2,9 kali 10 pangkat minus 3 dibagi temperatur efektif, dibagi panjang gelombang maksimumnya. Nah, panjang gelombang maksimum didapat dari mana? Didapat dari proses spektroskopi. Spektroskopi itu jadi kita ngarahin teleskop gitu, kita hubungkan dengan sebuah detektor. Pakai teknologi sih, kemudian detektornya kita hubungkan dengan sebuah device, mau pakai komputer atau laptop yang udah ada programnya, nanti bisa kelihatan. Ketika teleskop kita pancarkan ke matahari, nanti detektornya akan membaca, oh panjang gelombangnya sekian, magnitudonya sekian, temperaturnya sekian, spektrum yang diprofil, spektrumnya seperti apa, itu muncul. Gitu. Nah, untuk menggunakan konsep ini, maka sebenarnya karena di sini ada juga panjang gelombang ya, matahari menjadi bintang terdekat bumi yang memancarkan radiasi M dengan puncak panjang gelombang 493,2 nanometer. Nah, kalau misalkan kita gunakan panjang gelombang ini, itu adalah temperatur matahari, gitu. Ya, jadi bukan Stefan Boltzmann, gitu. Oke. Nah, kemudian baru nanti di soal yang G pakai Stefan Boltzmann, gitu. Oke. Jadi dapat berapa kemarin, Atar? 5879,967. Nah, itu sayang sekali satuannya nggak ada. Ya, jadi ke depannya kita gunakan satuan yang lengkap. Oke?
Saya ingat saya itu Kelvin nggak Mas? Ya, satuannya Kelvin betul. 493,2 ya? 93,2. 93,2 ya. Dikali 10 pangkat minus 9. 5879,967. 967 Kelvin, atau bisa kita bulatkan ya sekitar 5880 Kelvin. Oke. Ini untuk yang E. Kemudian yang F. Siapa yang belum dipanggil? Ada? Zulfa ya? Iya, Mas. Ya, gimana yang F? Pakai rumus luminositas. Ya, gimana tuh? F sama luminositas sama dengan 4pi R kuadrat sigma T pangkat 4. Oke, atau A sigma T pangkat 4. Mana A-nya untuk matahari bisa kita approximate dengan 4 pi R kuadrat ya. Ini karena geometrinya bola. KL sama dengan 4 pi R radius matahari kuadrat kali sigma kali T temperatur efektif matahari pangkat 4. Ya, kita langsung masukin aja. 4 pi kali 6,96 kali 10 pangkat 8 gitu ya. Kuadrat dikali 5,67 kali 10 pangkat minus 8. Ini tetap Ansel van Boltzmann-nya. Dikali 5880. Jawabannya 4,126. Kali 10 pangkat 26. Satuannya apa? Zulfa? Joule per second. Atau? Watt. Watt. Oke, terima kasih Zulfa. Tadi yang oke, thank you juga, Akhtar. Masuk yang G. Kita balik lagi ke siapa? Ke Alia deh. Gimana Alia? Yang nomor G. Temperatur efektif planet bumi akibat faktor eksternal atau adanya matahari sebagai pusat tata surya yang memberikan energi ke segala arah. Gimana? Mencari temperatur efektifnya? Bentar, kalau saya cek di catatanmu, langsung pakai rumus ya. TB 1 min A per 4 kali RB per DP dikuadratkan pangkat seperempat. Dapat sekitar 259 Kelvin, atau sekitar 14,15 derajat Celcius. Ya, ini tinggal kita pakai aja sih formulasi yang mana. Nah, yang ini ya. Itu formulasi yang ini. Tapi juga bisa sih, karena luminositasnya kan udah ada ya. Luminositasnya udah ada, kita bisa lebih singkat pada dasarnya. Kita bisa pakai bahwa energi yang diterima per detik oleh sebuah planet dapat dikonversi menjadi temperatur adalah 4 pi Rp planet kuadrat sigma temperatur permukaan planet pangkat 4 sama dengan luminositas matahari dibagi 4 pi D planet dikuadratkan dikali pi R planet kuadrat. Ini coret ya. Coret sehingga lebih singkat, nggak perlu kita, kalau kalian mau ngafalin rumus ya boleh-boleh aja.
Cuman kalau saya sih kurang suka, ini dikalikan 1 kurangi albedo, hati-hati. Untuk bumi, di sini kalau dikasih tahu nggak ya soalnya kemarin? Albedonya nggak ada ya. Nah, albedo itu kalau untuk bumi sekitar 0,3. Jadi seberapa besar flux matahari yang diserap oleh bumi ya sekitar 70%. Kenapa? Karena albedonya 0,3, maka emisivitasnya, kemarin saya tentukan bahwa emisivitas ini yang menentukan si flux ini yang diserap. Kalau albedonya 0,3 atau 30%, maka emisivitasnya 70% atau 0,7. Sehingga kita pakai albedonya 0,3, masukin ke sini. Tinggal langsung aja, ini sama dengan 1 min A, albedo planet, kali luminositas matahari, kita bagi dengan 16 pi sigma pp kuadrat gitu ya. Ini kan lebih enak ya. Itu nggak terlalu panjang kayak rumus yang kita turunkan gitu. Kenapa? Karena rumus yang kita turunkan ya luminositasnya belum kita hitung gitu. Atau informasi di soal tuh radius sama temperatur bintangnya yang dikasih tahu gitu. Tapi kalau di sini luminositasnya udah ada untuk matahari ya kita pakai aja yang ini langsung. Gitu ya. Sehingga dari informasi ini kita akan dapatkan temperatur efektif planetnya adalah pangkat seperempat dari 1 minus albedo planet bumi kali luminositas matahari bagi 16 pi sigma d planet kuadrat. Hati-hati dipangkatkan seperempat. Oke, sehingga kalau kita hitung pangkat 1/4 dari 1 min 0,3 kali luminositas mataharinya kita punya tadi 4,126 kali 10 pangkat 26 bagi 16 pi sigma, saya lupa daftar konstanta nomor berapa. Kita tulis aja manual. Kali kuadrat dari D planetnya adalah 149,6 kali 10 pangkat 9. 259,405. 259,405 Kelvin. Atau ya tinggal kita selisihkan saja gitu ya. 273 dikurangi sekitar minus 13,6. Ini kan minusnya ya. Itu atau ya 259,405 kurangi 273 gitu. Boleh. Kita punya minus 13,6. Kalau 595 derajat Celcius. Gitu. Jadi kita bisa melihat bahwa kontribusi matahari ini meskipun kelihatannya dia cuma berkontribusi cuma minus 13,6 derajat Celcius begitu ya. Tetapi jangan salah, justru kontribusi matahari ini yang menghasilkan temperatur bumi ini akan membuat bumi ini menjadi stabil. Tidak hanya terkait dengan temperatur permukaan bumi ya. Cahaya yang matahari kita gunakan juga untuk berfotosintesis. Kemudian kehidupan kita yang memerlukan cahaya matahari itu sangat vital sekali. Jadi tidak serta-merta ya udah cuman buat manasin temperatur planet doang. That's not like that. Tetapi kita juga perlu memperhatikan bahwa cahaya matahari ini lebih dari itu perannya. Itu. Lantas ini akan terhubung juga dengan persamaan yang H. Faktanya sekarang temperatur bumi berbeda jauh dengan hasil yang Anda dapatkan di pertanyaan E. Kenapa hal ini terjadi? Giliran siapa sekarang? Kalinda?
Bisa dijelaskan menurutmu jawaban yang H itu kenapa ya? Saya mikirnya itu Mas, karena efek rumah kaca yang terjadi di permukaan bumi itu nggak dihitung dalam perhitungannya. Ya, jadi tidak kita pertimbangkan. Apa itu efek rumah kaca, Kalinda? Efek rumah kaca itu kayak efek apa ya? Kayak timbal balik gitu. Jadi radiasi yang dipantulkan kadang itu masih ada yang di kena atmosfer, habis itu kembali Hah? lagi. Oke, jadi kayak mantul seperti kaca ya? Ya, Ya, oke. Terima kasih, Alia, Kalinda. Jadi untuk yang jawaban yang H itu bisa salah satunya dari efek rumah kaca. Misalkan kita punya sebuah ini bintang gitu ya, atau matahari, dia memancarkan seluruh energinya, ada permukaan planet begitu. Bayangkan kemudian ini adalah sebuah atmosfer planetnya. Maka ketika saya punya 100% flux cahaya yang masuk dari matahari, dia akan diserap sebesar 70%. Ini adalah nilai emisivitasnya. Dan 30% ini akan ditentukan oleh nilai albedonya. Sehingga ketika dia akan terpantul balik ke ruang angkasa, karena ada efek rumah kaca, di sini dia akan mantul balik ya. Jadi efek domino jatuhnya ntar. Itu dia akan jatuh balik. Bayangkan yang awalnya 30%, itu berarti berapa? Yang akan diserapnya lagi. Jadi 30% dari 30%. Itu yang akan dipantulkan balik ya. Berapa? 30% dari 30%. 30% dari 30%. 900 per 1, 2, 3, 4. Coret-coret. Nah, kalau misalkan kita lihat, dia hanya 9%-nya yang akan dipantulkan lagi. 9% dia dipantulkan balik ke atas, maka sisanya yang 21% dia akan diserap. Dan yang 9% ini, dia akan mantul balik lagi. Sekitar 2,7% nanti yang akan dipantulkannya. Jadi yang diserapnya dia ya sekitar 6,3%. Yang dipantulkan balik sekitar 2,7%. Terus gitu. Ini akan membuat temperatur permukaan di bumi itu akan meningkat drastis begitu. Ini masih dari satu faktor ya. Belum lagi kalau kita perhatikan aktivitas yang kita lakukan. Gitu. Aktivitas yang kita lakukan juga tentu akan mempengaruhi temperatur permukaan sebuah planet. Oke, ada pertanyaan teman-teman untuk komprehensif pertama? Atau ada yang kurang jelas penjelasannya bisa ditanyakan? Oke, kalau tidak ada sekarang kita masuk ke sistem magnitudo.